Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita lagi di bengkel express atau garasi taksi. Buat teman-teman yang di Facebook atau channel lain ada garasi taksi. Di Facebook kita dikenal dengan garasi taksi ya. Cuman memang untuk YouTube saya bagi dua, untuk bengkel express dan garasi taksi, supaya teman-teman nanti beberapa kan nggak tahu kalau kita ini bisa perbaikan untuk umumnya ya. Contoh kita lagi ada Xenia untuk perbaikan kaki-kaki. Lainnya masih banyak mobil spesialisnya. Ada Kia Pisto juga bukan spesialis, kita lagi ngerjain juga. Nah, teman-teman, hari ini kita mau sharing ke teman-teman perihal kenapa mobil itu bisa mati mendadak, kadang-kadang mati di jalan. Jadi kita ada satu kejadian, mobil ini namanya mobil Soluna ya. Buat teman-teman Soluna nih, Vios Limo, Yaris sebenarnya sama semua mobil. Jadi ini mobil datang ke sini dalam kondisi hidup. Nah, sampai sini ini mobil mati. Nah, setelah kita cek ternyata akinya bermasalah. Jadi biasanya ciri-cirinya di sini ada nih, biasanya ada nih, nggak ada kelihatannya. Jadi kalau di sini dari warna biasanya ada indikator warnanya. Jadi kalau warnanya oke, warnanya hijau nih kayak gini. Ini kan udah hijau nih, masih hijau, masih bagus nih. Kan hijau, kalau warnanya apa nih, abu-abu, warnanya nggak berarti udah mulai mesti dicas. Nah, salah satu penyebab mobil nggak mau hidup saat mobil berhenti, atau kan banyak kasus mobil parkir totalnya nggak mau hidup. Nah, faktornya banyak, bisa dari fuel pump, atau bisa dari starter, atau bisa juga dari aki. Nah, paling banyak kejadian ada dua faktor, yang faktor aki sama faktor fuel pump itu paling banyak. Dari starter ada tapi juga jarang. Nah, cara ngecek misalnya teman-teman kejadian kayak gitu ya, paling gampang teman-teman, pertolongan pertama adalah di sini. Ya, di sini kendor apa enggak? Nah, kayak gini kan kendor nih. Kadang-kadang mungkin udah dikencengin masih kendor karena si rumah ininya ini udah bermasalah. Si rumah apa namanya? Si rumah dudukan akinya itu bermasalah. Kayak gini kan kendor nih, tapi kita nggak nyadar. Jadi ketika dia turun, apinya nggak dapet. Nah, otomatis ini coba digoyang-goyang atau coba dikencengin, kemudian di starter. Kalau memang misalnya teman-teman kejadian kasusnya seperti itu. Nah, kalau memang misalnya ada juga kasus di jalan mendadak mati, itu biasanya ada kasusnya di alternator. Nah, ini alternator udah saya copot. Jadi di sini ada namanya alternator. Itu fungsinya untuk ngisi si aki. Jadi alternator itu ngisi si aki. Nanti kalau misalnya ya biasanya itu mesti pakai tester lah, mesti pakai alat. Ketika mobil nyala, nanti si aki ini, si setrumnya dari dinamo itu, dia masuknya berapa ampere, misalnya 13 kah, 14, 15. Kalau di bawah 13 biasanya bermasalah. Nanti seperti itu kira-kira. Atau misalnya ketika teman-teman misalnya malamnya normal, paginya normal, paginya nggak normal. Nah, biasanya setrumnya hilang. Nah, itu bisa juga dikarenakan penyebabnya adalah dari dari kebocoran atau dari akinya yang sudah nggak nyimpen. Nah, supaya teman-teman bisa tahu seperti itu, misalnya kejadian di rumah kan gampang nih teman-teman. Yang pertama adalah lakukan ngecas dulu akinya, cas dulu. Kalau akinya bisa dicas, terus kemudian teman-teman misalnya starter, berarti kan fix dari akinya. Cuman kan teman-teman mesti pastikan nih dari akinya ini masalahnya dari apa kan gitu ya. Dari apa dulu nih masalahnya? Dari akinya bermasalah, apakah dari misalnya ada setrum yang lepas. Nah, rata-rata kalau masalah setrum itu ada di audio. Rata-rata ada di audio atau di bagasi belakang. Nah, teman-teman cara ngeceknya bagaimana? Kalau teman-teman nggak ada alat, teman-teman cek di audionya. Audionya kan bisa dibongkar tuh, dibongkar, ditarik, terus soket-soketnya copot aja dulu semua. Habis itu teman-teman coba pasang lagi, besok pagi dia ngedrop apa enggak. Kalau memang misalnya masih ngedrop, berarti ada hal lain. Tapi kalau udah nggak ngedrop, berarti fix dari audio. Jadi paling banyak itu dari audio. Yang kedua paling banyak itu dari bagasi belakang. Jadi bagasi belakang itu kalau kita buka, nih kita coba buka ya. Nah, kalau kita buka, dia normalnya lampunya nyala. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini nggak tahu nih ada lampunya enggak nih. Jadi normalnya, nah dia nih. Nah, ini normalnya lampunya nyala. Nah, si lampu nyala itu dia larinya ke sini nih. Nih ada di sini, di mana ya? Nah, pokoknya di sinilah. Nah, di sini biasanya nggak main nih. Nih, tuh. Tuh, ini saya ini ya. Ini gini. Ini kan kalau saya pencet, nah ini harusnya mati. Nah, ini saya buka, ini nyala tuh. Nah, seperti ini. Biasanya di sininya rusak.
Jadi ketika misalnya kita udah tutup, ininya nggak mencet nih, ininya nih nggak mencet. Nah itu, atau dia rusak di kabel-kabelnya, jadi dia tetap nyala, otomatis dia akan ngambil setrum terus untuk sampai akinya habis. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, jangan panik, cari bengkel terdekat mau nggak mau kalau memang belum selesai juga masalahnya. Paling nggak itu pendeteksian awal buat teman-teman supaya bisa ngedeteksi bahwa kerusakannya ada di mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.